menemukan passion. Nah, di sini saya punya metode yang disebut dengan 5CM, yaitu 5C dan 1M. Nah, apa itu? Pertama, untuk menemukan passion Anda, maka cek dulu hobi Anda apa. Cek dulu hobi Anda apa. Mengapa demikian? Karena passion hakikatnya bisa ditemukan dari hobi atau hal-hal yang Anda senangi. Dengan demikian, maka akan muncul motivasi dan energi positif dalam menjalankan aktivitas tersebut. Ya, sekalipun kita tidak dibayar gitu ya. Namun dalam konteks bisnis, hobi Anda justru akan dibayar. Hobi Anda akan menghasilkan. Dan tentunya akan semakin mengasihkan bagi Anda jika menjalani bisnis sesuai dengan hobi Anda gitu ya. Nggak dibayar aja kita senang gitu, apalagi ini bisa menghasilkan. Nah, sebagaimana konsep Ikigai, jadi ada namanya konsep Ikigai yang merumuskan antara passion, mission, profession, dan vocation untuk menemukan kesenangan atau kecenderungan kita. Nah, ini mungkin detailnya akan kita bahas di video berikutnya, tapi intinya cara pertama menemukan passion Anda adalah dengan coba kita cek kembali atau kita list down apa saja hobi kita dan mana yang sekiranya bisa menghasilkan. Kemudian cara yang kedua adalah cek aktivitas sehari-hari Anda. Mayoritas waktu Anda dihabiskan untuk apa? Dan apakah sumber daya waktu yang dihabiskan tersebut produktif atau bisa menghasilkan sesuatu? Kemudian tanyakan juga kepada diri Anda, apakah Anda menikmati setiap proses tersebut? Nah, Anda bisa juga secara teknisnya buatlah shortlist dari berbagai aktivitas sehari-hari Anda tadi. Ya, aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, dan seterusnya. Kemudian Anda buat ranking. Ya, Anda tulis di secari kertas 3 aktivitas utama yang sedang Anda gemari atau yang langsung terlintas di pikiran atau di benak Anda gitu. Atau yang menonjol mana. Nah, jadi sepintas dari berbagai macam aktivitas kita, buatlah ranking dan pilihlah 3 yang paling Anda gemari atau yang terlintas di pikiran Anda pada saat itu. Sehingga Anda dapat menimbang-nimbang mana yang menjadi skala prioritas. Dan lakukanlah eksperimen atau ikhtiar atau praktek untuk mengetahui mana yang memang menjadi core competence atau kemampuan utama Anda. Gitu ya. Dan goals-nya adalah pikirkan siapa yang mau membayar saya dengan kemampuan yang saya miliki ini. Gitu. Selanjutnya, Anda juga bisa cek buku, artikel, ataupun vlog atau konten di Instagram, di YouTube yang biasa Anda baca atau Anda tonton. Nah, bisa jadi terdapat sebuah kecenderungan di sana yang berpotensi untuk Anda gali. Kemudian yang keempat, cek juga cita-cita Anda. 20-30 tahun ke depan, kira-kira Anda mau berbagi inspirasi positif apa? Ya, jadi cek cita-cita Anda 20-30 tahun ke depan, kira-kira apa yang Anda akan sharing, Anda akan berbagi inspirasi positif kepada orang lain. Ya, dan juga tentunya yang akan membawa manfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk masyarakat luas. Nah, bisa jadi itu adalah passion Anda. Gitu. Selanjutnya adalah cek hal-hal yang membuat diri Anda selalu merasa tidak puas, tentunya dalam konteks yang positif. Karena passion umumnya selalu membuat diri kita selalu merasa tidak puas, selalu membuat diri kita penasaran, dan merasa terus ingin mencari tahu seputar hal tersebut. Tidak jarang passion juga membuat kita lupa waktu tanpa kita sadari. Jadi kita keasikan gitu ya. Itu cara yang kelima. Dan yang keenam, 1M adalah jangan lupa untuk minta feedback dari orang terdekat. Ya, sekali lagi minta feedback dari orang terdekat. Minta masukan dari teman atau dari keluarga mengenai diri Anda. Yang sekiranya ini akan bisa menjadi keunggulan yang kita tidak sadari. Ya kan kadang ada istilah blind spot di dalam diri kita ya. Atau ada titik-titik atau hal-hal yang kita tuh nggak sadar, kita nggak ngelihat. Dan ternyata itu ada di dalam diri kita. Gitu. Dan kita butuh orang lain untuk memberi masukan. Kita butuh orang lain untuk cross-check. Gitu. Sehingga feedback untuk passion kita tadi dapat diimplementasikan ke dalam bisnis ataupun dunia kerja. Demikianlah cara menemukan passion dengan metode 5CM.